Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lugde Sri Maharani, nomor absen 21. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Nikoma Aistri Rahudewiani, nomor absen 27 dari kelas 11 MIPA. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Nikoma Sujanti, nomor absen 28. Perkenalkan, saya Nikuti Kita Dewi, nomor absen 31. Meskipun didorong banyak faktor, kesadaran berbangsa dan kebangsaan nasional yang muncul di Indonesia tidak lepas dari bentuk anti terhadap penjajahan dan kekuasaan kolonialisme serta imperialisme Belanda. Untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme, bentuk dan strategi harus sudah berubah. Bentuk diplomasi dan melalui berbagai organisasi pergerakan dipandang lebih tepat. Dengan dipelopori kaum terpelajar, lahirlah berbagai organisasi pergerakan nasional. Organisasi pergerakan tersebut ada yang bercorak sosio-kultural, politik, keagamaan, kedaerahan, tetapi juga ada yang nasionalis, ada dari kelompok pemuda, tetapi juga ada dari kelompok perempuan. Organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia adalah Organisasi Budi Utomo. Lahirnya Budi Utomo tidak dapat dilepaskan dari gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo mengenai perlunya memperluas dan meningkatkan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Pada akhir tahun 1907, Wahidin bertemu dengan Sutomo, pelajar STO via di Batavia. Pertemuan antara Wahidin dan Sutomo tersebut berhasil mendorong didirikannya organisasi yang diberi nama Budi Utomo pada hari Rabu tanggal 20 Mei 1908 di Batavia, dan Sutomo ditunjuk sebagai ketuanya. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan pertama di Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Mei 1908 dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Adapun tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo yaitu: yang pertama, menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Maluku, dan Bali pada diri sendiri. Yang kedua, berusaha meningkatkan kemajuan mata pencaharian serta penghidupan dengan memperdalam kesenian dan kebudayaan. Yang ketiga, menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat. Yang keempat, fokus pada masalah pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Dan yang terakhir yaitu membuka pikiran penduduk Hindia tanpa terkecuali. Kongres Budi Utomo pertama diselenggarakan pada bulan Oktober 1908 dan berhasil memilih Adipati Trito Kusumo atau Bupati Karanganyar sebagai ketua dan Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai wakil ketuanya. Keputusan yang diambil dalam kongres pertama tersebut adalah: keputusan pertama yaitu keanggotaan Budi Utomo terbatas pada suku bangsa yang berkebudayaan Jawa. Contohnya bangsa Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Keputusan yang kedua yaitu Budi Utomo hanya bergerak di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, serta tidak bergerak dalam kegiatan politik. Penyebab berakhirnya Budi Utomo yaitu lebih memajukan pendidikan kaum priayi daripada rakyat jelata, keluarnya anggota Budi Utomo dari kalangan mahasiswa, adanya kesulitan finansial, adanya sikap Dr. Wahidin Trito Kusumo yang lebih mementingkan kepentingan pemerintahan koloni Belanda. Bahasa Belanda lebih menjadi prioritas daripada bahasa Indonesia.
Priai lebih banyak yang mementingkan jabatan daripada mementingkan nasionalisme. Organisasi pergerakan nasional yang kedua yaitu Syarikat Islam. Adanya monopoli perdagangan Cina dalam perdagangan bahan baku batik di Solo sangat merugikan para pedagang pribumi. Para pedagang Cina tersebut sering mempermainkan harga seperti dengan menjual bahan-bahan tersebut sedikit demi sedikit. Keadaan tersebut mendorong Haji Samanuddin untuk menghimpun pengusaha batik pribumi yang beragama Islam dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, pada tahun 1911, di Solo berdiri organisasi yang bercorak agama dan ekonomi, yaitu Syarikat Dagang Islam atau SDI. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1912, oleh Haji Umar Syaid atau HOS Cokroaminoto, Perkumpulan Syarikat Dagang Islam diubah menjadi Syarikat Islam atau SI. Maksud dari pergantian nama tersebut adalah ruang gerak organisasi ini tidak hanya dalam bidang perdagangan saja, tetapi juga meliputi pendidikan dan politik serta keanggotaan organisasi ini tidak hanya para pedagang, tetapi juga meliputi umat Islam pada umumnya. Syarikat Islam mendapat sambutan yang baik dari seluruh golongan masyarakat, baik dari golongan atas maupun dari golongan bawah. Adapun tujuan dari Syarikat Islam yaitu: yang pertama, menjalankan usaha dagang pribumi. Yang kedua, membantu anggotanya yang mengalami kesulitan berusaha. Yang ketiga, memajukan pengajaran dan semua usaha yang dapat meningkatkan derajat bangsa. Yang keempat, memperbaiki pendapat yang keliru dalam praktik agama Islam. Dan yang terakhir adalah hidup menurut perintah agama. Dalam Syarikat Islam, terjadi perpecahan pada saat organisasi ini mulai terpengaruh paham komunis yang disusupkan oleh Sneflit sehingga SI pecah menjadi dua, yaitu SI Merah dan SI Putih. SI Merah adalah SI yang berhaluan komunis yang dipimpin oleh Semaun, Alimin, dan Darsono yang berpusat di Semarang. Sedangkan SI Putih adalah SI yang berhaluan nasionalisme dan keislaman yang dipimpin oleh Haji Agus Salim, HOS Cokroaminoto, Abdul Muiz, dan Suryo Pranoto yang berpusat di Jakarta. Hingga saat ini, Syarikat Islam dipimpin oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Hamdan Zulfa. Indeks Parjet. Indeks Parjet didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Dipimpin oleh 3 serangka yaitu Dr. E.F.E. Dowes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Indeks Parjet adalah organisasi pertama di Indonesia yang secara terang-terangan menyatakan dirinya sebagai partai politik. Indeks Parjet secara tegas menyatakan berjuang untuk melepaskan diri dari penjajahan. Semboyan Indeks Parjet yang terkenal berbunyi Inde los van Holland atau Indonesia bebas dari Belanda dan Inde voor Inders atau Indonesia untuk orang Indonesia. Adapun program kerja Indeks Parjet adalah sebagai berikut. 1. Menanamkan cita-cita persatuan nasional Indonesia. 2. Memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. Yang ketiga, memberantas segala bentuk tindakan yang membangkitkan kebencian antar agama dan ras. Yang keempat, memperkuat pengaruh pro-Indonesia dalam pemerintahan kolonial. Yang kelima, menyuarakan perbaikan ekonomi bangsa Indonesia, terutama kalangan ekonomi lemah.
Surat kabar The Express membuat tujuan Index Prajic dan menegaskan bahwa masa depan penduduk Indonesia terletak di tangan penduduk Indonesia sendiri. Oleh karena itu, imperialisme dan kolonialisme harus dihapuskan. Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Asas perjuangannya, Islam berkebangsaan Indonesia dan bersifat non-politik. Tujuannya untuk mengembalikan ajaran agama Islam sesuai dengan sunnah Rasul, untuk memberantas ajaran yang tidak sesuai dengan agama, dan untuk mengembalikan ajaran agama Islam di kalangan anggotanya. Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Berdiri Nahdlatul Ulama dengan pendirinya organisasi adalah Kiai Haji Hasyam Asy'ari dan sejumlah ulama NU berkembang pesat. NU mempunyai 68 cabang dengan jumlah anggota 6.700. Yang selanjutnya ada Taman Siswa. Taman Siswa merupakan nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Saat pertama kali didirikan, sekolah ini dinamakan National Underwich Institute Taman Siswa. Sekarang, Taman Siswa berpusat di Balai Ibu Pawiatan, Majelis Luhur di Jalan Taman Siswa Yogyakarta, dan mempunyai 129 sekolah cabang di berbagai kota di seluruh Indonesia. Taman Siswa memiliki asas yang dinamakan Patra Triloka yang terdiri dari Ing Arsa Sung Tulada, Ing Madya Mangunkarse, dan Tuturi Handayani, yang artinya guru di depan harus memberi contoh, di tengah harus bisa menjalin kerjasama, dan di belakang harus memberi motivasi atau dorongan. Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1908, didirikan organisasi Perhimpunan Indonesia oleh orang Indonesia yang berada di Belanda, antara lain Sultan Kasayongan dan R.M. Noto Suroto. Pada awalnya, organisasi ini bernama Indische Vereniging, dan pada tahun 1922 atas inisiatif Muhammad Hatta, namanya diganti menjadi Indonesische Vereniging, serta tahun 1925 digunakan nama Perhimpunan Indonesia. Ini merupakan organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di negeri Belanda yang berdiri pada tahun 1908 dengan tujuan untuk mengadakan pesta dansa-dansa dan pidato-pidato. Selanjutnya ada Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia merupakan partai tertua di Indonesia dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya, yang didirikan pada 4 Juli 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia, dengan ketuanya saat itu Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskar Cokro Adisurjo, dan Mr. Sunario. Tujuan dari Partai Nasional Indonesia yaitu mencapai Indonesia merdeka dengan menjalankan politik non-koperasi terhadap pemerintah Belanda. Organisasi Pergerakan Nasional yang ke-9 adalah Partai Komunis Indonesia. Sebelum PNI, sudah ada organisasi yang bersifat revolusioner, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI merupakan kelanjutan dari organisasi ISDF yang berdiri pada tanggal 9 Mei 1914 atas prakarsa Sneflit. Dengan memperhatikan perkembangan politik, setelah melalui serangkaian pembahasan pada Kongres ke-7, nama ISDF diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia dan dipertegas pada tanggal 23 Mei 1920 menjadi Partai Komunis Hindia. Pada bulan Desember 1920, diubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan ketua yang bernama Semaun. Organisasi Pemuda. Organisasi pemuda yang pertama berdiri di Indonesia adalah Trikoro Darmo.
Trikoro Darmo dibentuk pada tanggal 7 Mei 1915 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta. Ketua Trikoro Darmo adalah Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo. Trio Koro Darmo bermakna memiliki 3 tujuan utama, yaitu sakti, budi, dan bakti. Adapun tujuan dari arah gerakan Trikoro Darmo adalah menciptakan wadah pelatihan dan pembinaan generasi muda atau pelajar untuk menjadi pemuka atau pemimpin nasional yang cinta tanah air. Anggota Trikoro Darmo umumnya terdiri para pelajar Stovia dan belajar dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain Trikoro Darmo, juga berkembang gerakan kepanduan yang umumnya dimiliki oleh organisasi induknya, seperti Muhammadiyah, mempunyai organisasi kepanduan Hizbul Wathan. Adapun di lingkungan kaum wanita, berkembang organisasi wanita. Organisasi yang pertama adalah Putri Mahardika yang dibentuk pada tahun 1912 atas prakarsa Budi Utomo.